Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semuanya? Semoga sehat selalu ya. Dan semoga tetap semangat belajar walaupun masih dalam keadaan daring ya, dalam jaringan. Alhamdulillah. Seperti biasa, sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu bersama-sama. Wahid, Isnain, Salas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما نافعا ربي زدنا علما وارزقنا فهما برحمتك يا أرحم الراحمين. قال الله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Artinya, pada hari ini telah aku sempurnakan untukmu agamamu dan telah aku cukupkan nikmatku untukmu dan telah aku ridhai Islam sebagai agama bagimu. Quran Surat Al-Ma'idah ayat 3. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang Asmaul Husna ya. Asma Allah yang baik, nama-nama Allah yang baik. Hari ini kita akan belajar dua nama Asmaul Husna lagi, yaitu tentang Al-Hayyu dan Al-Muhyi. Apa itu Al-Hayyu? Apa itu Al-Muhyi? Akan kita bahas bersama-sama. Sebelum itu, kenapa sih kita kok harus mempelajari Asmaul Husna? Jawabannya adalah supaya kita mengenal lebih dekat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena Allah Maha Segalanya, maka kalau kita mempelajari Asmaul Husna, kita jadi semakin bergantung pada Allah saja, bukan pada yang lain. Dan hanya memohon, patuh hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Allah punya sifat Al-Hayyu di surah ayat kursi ya, di surah Al-Baqarah ayat 255. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Hayyu, al-hayyu di situ artinya adalah maha hidup. Jadi al-hayyu itu adalah Allah yang maha hidup. Allahu la ilaha illahu. Allah dialah ilah, Tuhan yang tidak ada, yang tidak berhak disembah. Tidak ada yang berhak disembah kecuali hanya Dia. Dialah Al-Hayyu, huwal hayyu. Dialah yang maha hidup. Yang ini yang akan kita bahas bersama. Al-Hayyu itu artinya adalah Allah yang maha hidup. Maha hidup itu maksudnya gimana, Ustaz? Maha hidup itu maksudnya hidupnya itu sempurna. Kalau manusia itu hidup perlu yang namanya ruh. Kalau manusia hidup kan antara ruh dan jasad itu bersama. Itu manusia hidup atau makhluk hidup. Hewan juga begitu. Ada jasad, ada ruh, ada nyawa ya. Ruh itu nyawa. Kalau manusia mati, itu nyawanya sudah nggak sambung lagi dengan jasadnya. Sudah nggak bersama lagi dengan jasadnya. Begitu juga hewan yang mati. Itu ruhnya udah dicabut, udah nggak ada lagi di jasadnya. Nah, ini kalau manusia hidup harus perlu ruh, perlu nyawa. Sementara Allah Subhanahu wa Ta'ala itu nggak perlu ruh untuk hidup. Karena Allah sendirilah yang maha hidup
dan makhluk hidup itu hidup karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi saking sempurnanya hidupnya Allah itu nggak punya awal, nggak punya akhir. Hidup selama-lamanya. Selama manusia belum ada, Allah sudah hidup. Selama manusia mati, Allah juga tetap hidup. Jadi ketika nanti pas hari kiamat, ketika malaikat Israfil, sang peniup sangkakala, itu meniup sangkakala, kemudian semua makhluk hidup mati. Manusia mati, hewan-hewan mati, malaikat mati, semuanya mati kecuali hanya Allah yang hidup. Karena Allah punya sifat Al-Hayyu, Allah yang maha hidup. Tidak mungkin Allah itu mati. Kan lucu kalau Tuhan itu mati, kan? Nggak mungkin Allah itu mati. Maka kalau ada Tuhan-Tuhan lain yang mati, itu bukan Tuhan, pasti bukan Tuhan. Jadi Tuhan itu nggak mungkin dia mati, karena dia punya sifat Al-Hayyu. Allah nggak mungkin mati, karena dia punya sifat Al-Hayyu. Makanya Allah itu tidak berawal dan tidak berakhir. Nah, tidak berawal dan tidak berakhir ini maksudnya adalah punya sifat azali. Dihafalkan. Azali itu adalah tidak berawal dan tidak berakhir. Kalau manusia itu kan berawal. Dari bayi kemudian tua. Cepet banget ya, bayi langsung tua. Dari bayi, balik, kemudian muda, kemudian agak tua mati, kan gitu. Sementara Allah itu nggak ada permulaannya, nggak ada akhirannya. Allah ya Allah, dia yang maha hidup, bersifat azali, tidak berawal dan juga tidak berakhir. Itulah Allah. Kalau manusia kan ada awalnya, ada akhirnya. Itu Allah yang maha hidup. Nah, makhluk hidup, makhluk itu manusia, hewan, tumbuhan itu ada batasnya. Mereka hidup ada batasnya. Batasnya ketika dia mati. Tapi Allah itu nggak punya batas. Allah nggak punya batas untuk hidup. Jadi Allah akan hidup terus selama-lamanya, abadi, kekal. Makanya sifat ini, karena kekalnya Allah ini, karena sempurnanya hidupnya Allah ini, maka Allah punya sifat maha hidup, yang selalu hidup dan gak pernah mati. Ini Al-Hayyu. Terus Allah juga punya sifat Al-Muhyi. Al-Muhyi itu apa? Kalau tadi Al-Hayyu itu adalah Allah maha hidup, kalau Al-Muhyi, Allah itu maha menghidupkan. Jadi bukan sekedar hidup sendiri, tapi juga Allah punya sifat Al-Muhyi. Maknanya adalah Allah itu yang menghidupkan. Jadi nggak akan mungkin ada yang bisa hidup kecuali dengan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di surah Yunus ayat 56, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Huwa yuhyi wa yumitu wa ilaihi turja'un. Dan dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Jadi yang bisa menghidupkan itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia nggak akan bisa hidup tanpa izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah kemudian menjadikan manusia itu ada dalam janin, ada dalam perutnya ibu, maka 4 bulan pertama itulah Allah memberikan tugas kepada malaikat yang membawa ruh untuk meniupkan ruh, memberikan ruh kepada janin itu. Andaikan Allah tidak mengizinkan, maka Allah nggak akan memberikan kehidupan kepada dia. Maka manusia ini sebenarnya hidupnya itu ya tergantung Allah. Kalau Allah udah tetapkan mati ya mati, kalau Allah tetapkan hidup ya hidup, nggak akan mati. Maka jiwa-jiwa manusia itu ada dalam genggaman Allah. Allah bisa saja kapan saja memanggil nyawa kita atau mencabut nyawa kita kapan saja, terserah Allah, karena Allah maha berkehendak. Maka harusnya kita takut. Kenapa? Takutnya hanya kepada Allah, karena Allah sajalah yang bisa mematikan kita, dan Allah sajalah yang bisa menghidupkan kita. Nggak ada yang lain, nggak ada yang bisa kemudian mematikan nggak ada yang bisa mematikan kita ketika Allah menghendaki kita hidup, dan nggak ada juga yang bisa menghidupkan kita ketika Allah berkehendak kita mati.
Maka ketika 4 bulan itu ditiupkan ruh kepada janin calon manusia, maka saat itulah juga Allah tentukan kapan matinya, kapan dia akan mati. Dan saat itu nggak ada yang bisa mengutak-ngutik, hanya Allah yang punya kehendak untuk menghidupkan sampai berapa lama nih hidupnya nih. Maka dari sini kita harusnya belajar, harusnya kita berpikir, Allah itu yang ngasih kita hidup loh. Allah itu yang ngasih kita kehidupan. Tanpa Allah kita nggak akan bisa hidup. Maka sudah seharusnya kita itu taatnya sama Allah aja. Malu kalau udah dikasih kehidupan sama Allah malah maksiat sama Allah. Kan mengerikan itu. Kan namanya durhaka banget. Coba bayangkan kalau bagaimana ketika kita maksiat ternyata Allah itu murka kemudian Allah matikan kita. Na'udzubillahi min dzalik. Maka mengamalkan al-hayyu dan al-muhyi ini bisa, harus bagus. Nah, cara mengamalkannya adalah dengan cara berzikir dengannya al-hayyu 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 al-muhyi al-muhyi ya muhyi al-muhyi ya gitu. Terus dalam zikir kita itu supaya kita ingat terus bahwasanya kita tuh hidup tuh karena izin dari Allah. Kalau Allah nggak mengizinkan kita hidup, maka nggak akan bisa hidup. Sehingga kita makin taat, makin yakin sama Allah, dan makin patuh sama Allah dengan menjalankan semua perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini ya pelajaran Al-Hayyu dan Al-Muhyi tentang nama-nama Allah. Minggu depan insya Allah kita akan latihan 1, belajar 3 pertemuan pertama ini. Semoga bisa difahami ya. Kita tutup sama-sama dengan membaca lafaz hamdalah dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.